Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam pelajaran PPKN. Kali ini kita akan bicara tentang faktor pendorong penghambat persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam materi ini kita akan bicara tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong persatuan kita dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat persatuan kita. Tujuan dari materi ini adalah pertama mengetahui dan kemudian nantinya kalian bisa menganalisis apa-apa saja dan juga memberikan contoh tentang faktor-faktor tersebut. Pertama, faktor pendorong persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mendorong kita bersatu sebagai sebuah negara, yang pertama adalah Sumpah Pemuda. 1928, Sumpah Pemuda diputuskan oleh kaum pemuda yang menandakan bahwa sebelum kita merdeka, kita ingin bersatu. Dan itu tetap digunakan sampai dengan hari ini, bahwa kita pernah bersumpah, kita pernah berjanji bahwa kita adalah negara yang satu, bangsa yang satu, berbahasa yang satu, yaitu Indonesia. Kemudian faktor pendorong kedua adalah Pancasila. Maksudnya Pancasila di sini adalah dasar negara kita, yaitu Pancasila. Jika kita telisik, jika kita amati, di dalam Pancasila itu ada butir-butir yang dimana Persatuan Indonesia, kerakyatan, yang menjadi acuan dalam berbangsa dan bernegara terkait dengan persatuan. Jadi kita sendiri, bangsa kita ini bangsa yang berpancasila, dan karena kita berpancasila maka kita seharusnya bersatu. Kemudian yang menjadi faktor pendorong sehingga kita tidak pecah adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Nah, ini semboyan yang dicetuskan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu di era Majapahit. Dan semboyan ini sampai hari ini menjadi sebuah kata kunci tentang persatuan kita, bahwa kita yang berbeda-beda ini tetap satu dari dulu dan akan terus sampai nanti. Kemudian faktor penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia ada beberapa. Yang pertama adalah keberagaman pada masyarakat Indonesia atau kebinekaan kita. Kita sangat beragam, punya agama yang berbeda, punya suku yang berbeda, ras yang berbeda, adat istiadat, norma-norma juga yang berbeda, yang kadang-kalanya menjadi sebuah faktor penghambat dari persatuan kita. Karena apapun yang berbeda pasti ada gesekan, apapun yang tidak sama pasti ada pertengkaran di situ. Bukan berarti maksudnya adalah kita harus serupa, seragam semua, tidak. Tapi kebinekaan itu seharusnya menjadi sebuah faktor pendorong, faktor pendukung kita bersatu. Kemudian geografis. Secara geografis kita terdiri dari ribuan pulau. Ada pulau-pulau besar, ada pulau-pulau kecil, yang dimana untuk menyatukan ini sangatlah sulit. Kita kasih contoh misalnya negara Amerika, satu wilayah besar, pulau yang sedikit dan tidak terpisah-pisah, jadi mudah untuk menyatukannya. Atau kita katakanlah Inggris, negara yang besar tapi hanya terdiri dari satu ras saja. Berbeda dengan kita, secara geografis kita punya pulau yang sangat banyak. Dan bicara tentang distribusi informasi, ya, bicara tentang mobilisasi, itu sangat sulit. Kita perlu ngomong ke sana, perlu ngomong sini, perlu terbang ke sana, perlu terbang ke sini. Ya, itu menjadi penghambat untuk kita bersatu, karena setiap daerah punya kekhasannya sendiri-sendiri dari segi wilayah.
Kemudian munculnya gejala etnosentrisme. Ini menjadi satu faktor penghambat. Etnosentrisme itu sendiri adalah etno, yaitu suku, sentris artinya pusat, ismu adalah paham. Jadi maksud dari sini adalah paham yang berpusat pada kesukuannya, menganggap bahwa orang Jawa lebih pintar, menganggap bahwa orang Batak lebih cerdik, menganggap orang Sunda lebih rajin. Itu sudut pandang yang sebenarnya salah apabila kita pahami. Nah, muncul nih paham seperti ini di masyarakat kita, yang lebih keren ini, yang terbelakang ini, orang Papua itu terbelakang. Tidak, sebenarnya semua orang sama, cuma masalahnya bagaimana kita mendistribusikan teknologi itu. Orang Papua di beberapa kesempatan menang dalam olimpiade internasional, olimpiade dunia fisika, yang tidak dimenangkan oleh orang Jawa yang katanya lebih pintar, yang di orang Batak yang lebih cerdik, atau orang Sunda yang lebih rajin, atau orang Kalimantan. Enggak. Jadi nah, paham seperti ini ada kalanya menjadi penghambat dalam mempersatukan kita, karena semua punya pemikirannya sendiri, suku-suku punya pahamnya sendiri. Kemudian faktor penghambat yang lainnya adalah melemahnya nilai budaya bangsa. Melemahnya nilai budaya bangsa mengakibatkan bangsa kita menjadi tidak punya kekasannya sendiri, tidak punya pegangannya sendiri dan berbudaya. Muncul budaya K-pop, muncul budaya westernisasi, individualisme, yang mana budaya-budaya itu akhirnya menyebabkan bangsa kita tidak punya pegangan. Dan kalau tidak punya pegangan, budaya mana yang harus kita ikuti, karena semua budaya berbeda-beda, akhirnya muncullah perseteruan itu antara orang yang konvensional, orang yang tradisional, orang yang modern, atau budaya asing yang masuk, menjadi perseteruan di bangsa ini. Kemudian faktor terakhir yang menghambat persatuan kita adalah pembangunan yang tidak merata. Kita ketahui bahwa baru belakangan ini terjadi pembangunan besar-besaran di beberapa daerah di luar Jawa. Sebelumnya dari 1945 Jawa yang dibangun, Sumatera ditinggalkan, Kalimantan ditinggalkan, Papua ditinggalkan. Dan ini yang menjadi duri dalam daging bagi persatuan kita. Kenapa? Karena cara memandang Indonesia berbeda antara tiap daerahnya. Kita bisa katakan, oh Jakarta enak, dan kita bangga menjadi Indonesia. Bagaimana di daerah yang lain, Papua, oh Indonesia nggak enak sebagai sebuah negara. Kenapa? Karena pembangunan di sana minim. Atau misalnya kayak Kalimantan dan Sulawesi, mereka akan cemburu dengan pembangunan yang tidak merata. Mereka akan cemburu, mereka akan sulit untuk menganggap bahwa dirinya sama. Pernah kita mengalami masalah semisal di Aceh. Aceh dengan aset yang sangat besar dalam hal gas alam, ternyata pembangunannya sangat minim. Gasnya diambilin, tapi pembangunannya minim. Akhirnya mereka menganggap, wah kami nggak Indonesia, kami cuma diperas doang. Sama di Timor Leste seperti itu juga, di Timur waktu itu, dan di Papua sampai hari ini, di mana pembangunan besar tidak merata. Akhirnya mereka menganggap dianaktirikan oleh negara ini, dan akhirnya mereka tidak ingin bersatu di politik. Jadi itulah faktor penghambat. Ketika pembangunan tidak merata, ketika daerah itu menganggap dirinya lebih baik, ketika terlalu banyak keberagaman dan jarak yang sangat jauh, akhirnya menjadi hal yang menyulitkan atau menghambat kita untuk bersatu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Indonesia masih tetap bersatu, disuruh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai hari ini kita masih tetap bersaudara, walaupun kita beda suku, beda agama, beda budaya, beda ras sekalipun, kita tetap bersatu. Selanjutnya ini ada tugas bagi kalian. Silakan kalian cari contoh nyata
ya bisa kalian lampirkan berita online atau kalian mungkin kasih satu contoh kasus yang pernah terjadi yang tadi beberapa sudah saya singgung tentang faktor penghambat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Misal saya kasih contoh, misalnya saya kasih contoh tadi pembangunan yang tidak merata, di mana pembangunan tidak merata yang akhirnya menyebabkan Indonesia ini terguncang atau Indonesia ini sulit untuk bersatu. Kalian cari di internet, kalian cari di buku apa saja contoh nyata tentang faktor penghambat tersebut. Kalian tulis atau kalian sertakan di lampiran, jangan lupa di join in untuk menandakan bahwa kalian sudah mengerjakan. Nah, bagi tugas-tugas sebelumnya banyak sekali yang saya lihat hanya dibaca, tidak dikerjakan, tidak dikirimkan lampiran, akhirnya tidak ada nilainya. Jadi mohon maaf sekali apabila nanti kalian lihat kalian tidak punya nilai karena kalian tidak mengikuti prosedur yang benar dalam menggunakan Google Classroom. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar pribadi, atau kalian bisa chat saya langsung melalui PG. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.